Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini kita melaksanakan matsama secara online. Sebelum materi saya sampaikan, saya akan berkenalan dengan anak-anak dulu. Nama saya adalah Nur Sohib, panggilannya adalah Pak Sohib. Pada matsama pagi hari ini saya akan menyampaikan yang berjudul penanaman karakter dan pembiasaan serta tata tertib madrasah baik ketika online maupun ketika tatap muka. Yang pertama adalah penanaman karakter dan pembiasaan. Di dalam penanaman karakter dan pembiasaan yang ada di MTS Tarbiyatul Atfal ini banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah, sehingga di dalam pelaksanaan rayon yang ada di MTS Tarbiyatul Atfal yaitu rayon Ibnu dan rayon IPPNU, pembiasaannya adalah setiap pagi melaksanakan sholat duha dalam rangka tanggung jawab kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini diwujudkan dalam bentuk satu, berusaha menghafalkan surat-surat pendek setiap pagi. Kemudian yang kedua adalah selalu berdoa mengharap kepada Allah akan keberkahan ilmu kita baik sebelum belajar maupun sesudah belajar. Kemudian sikap tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab kepada orang lain. Karakter yang kita tanamkan adalah berusaha menepati janji, berusaha memegang amanat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian semua. Kemudian selanjutnya adalah sikap hormat. Hormat yang ditanamkan di sini yang pertama adalah hormat kepada orang tua, sehingga ada program yaitu program Padang Bulan yang di situ diisi dengan kegiatan sungkeman kepada orang tua, meminta doa kepada orang tua dan memohon atau meminta maaf kepada orang tua. Kemudian hormat sesama teman. Berarti di sini kalian dilarang jangan sampai bertengkar, mencemooh atau mencelah kepada temannya, baik teman laki-laki maupun teman perempuan. Ingat, setiap siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang lebih, jangan mengejek kepada orang yang mengalami kekurangan. Dan yang ketiga adalah hormat kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Siswa-siswi MTS Tarbiyatul Atfal dilarang mencuri atau mengambil hak orang lain yang ada di sekeliling madrasah kita. Dilarang mengganggu ternaknya orang lain, dilarang mengganggu keluarganya orang lain, dilarang mengambil yang bukan haknya, meskipun niatannya nanti akan dikembalikan, yang istilahnya adalah gosok. Itu tetap tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, karena semuanya itu ada sanksi, baik sanksi dari madrasah maupun sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua sikap ini, maka rayon Ibnu dan rayon IPPNU memberikan beberapa program yang kita harus membiasakan. Yang pertama adalah melaksanakan sholat duha, menghafalkan surat-surat pendek mulai dari An-Nas sampai Amma Yatasa'alun atau An-Naba. Itu harus hafal.
Kalau hafal, maka akan diwisuda dan mendapatkan syahadat. Kemudian berdoa sebelum belajar maupun sesudah belajar. Kemudian jangan lupa sholat berjamaah zuhur, itu wajib di MTS Tarbiyatul Atfal. Kemudian khitobiyah. Khitobiyah ini nanti diisi satu, bisa belajar pidato, bisa belajar puisi, bisa belajar memimpin tahlil, memimpin istighosah, latihan banjari, dan seterusnya. Kemudian acara padang bulanan biasanya diadakan setiap 1 bulan sekali, yaitu pada waktu bulan purnama, yang biasanya diisi dengan berzikir, sungkeman, dan motivasi-motivasi belajar kepada kalian semua. Dan pembiasaan selanjutnya adalah pembiasaan belajar diniyah maupun belajar kelompok di rumah. Karena setiap pembelajaran kalian pasti akan ada tugas, yang tugas itu fungsinya adalah supaya kalian adalah semakin hebat, semakin berprestasi, dan semakin mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin Allahumma amin. Tata tertib yang ada di MTS Tarbiyatul Atfal ini ada 2. Ada tata tertib ketika online, ada tata tertib ketika tatap muka. Tata tertib ketika online, kalian yang pertama harus melaksanakan 5M. Yang pertama, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, tidak ke pasar atau nyangkruk atau ngerumpi, kemudian membatasi mobilitas atau tidak bepergian, ini dikurangi. Dan tata tertibnya lagi, ketika belajar kalian harus melihat pada HP-nya, tugasnya dikerjakan, dikirimkan melalui media HP. Tata tertib selanjutnya adalah ketika tatap muka. Yang pertama adalah hal masuk sekolah. Semua siswa harus hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum belajar dimulai. Kedua, siswa yang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk, melainkan harus lapor dulu kepada guru piket atau kepala madrasah. Ketiga, siswa yang absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau ada keperluan yang sangat penting. 4. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung. Yang kelima, siswa yang telah diperingatkan dan masih sering absen tanpa keterangan akan dikeluarkan dari sekolah. Sekarang adalah kewajiban bagi siswa ketika pembelajaran tatap muka. 1. Taat dan menghormati orang tua, guru, dan karyawan madrasah. 2. Menghormati sesama sehingga terjalin rasa persaudaraan, kesatuan, dan persatuan antar siswa. 3. Memakai seragam yang rapi dan bersih. 4. Bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. 5. Bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. 6. Menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, dan guru, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 7. Memakai seragam sekolah yang telah ditentukan oleh madrasah. 8. Mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada siswa. 9. Berpenampilan rapi, bersih, dan sewajarnya. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya dalam Matsama pada pagi hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap aman, tanpa ada halangan, dan semoga pandemi ini lekas selesai. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, tugas Matsama pada materi penanaman karakter dan pembiasaan serta tata tertib madrasah adalah membuat jadwal aktivitas harian di masa pandemi. Setiap siswa membuat jadwal aktivitas sehari-harinya, dimulai dari bangun untuk melaksanakan sholat subuh sampai kalian tidur. Jadi aktivitas sehari-hari silakan ditulis dan dikirimkan melalui media HP. Sekian, terima kasih.